Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin khairil huda wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Hadratal kiram, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Mari kita buka majelis pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kita dalam taklim dan belajar pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Nashaihul Ibad. Yang ngaji kok banyak ya. Alhamdulillah muridnya, santrinya nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Man jama'a sitta khisalin. Nashaihul Ibad itu terkait dengan nasihat-nasihat untuk hamba. Jadi saya tidak bermaksud menasehati gitu. Saya membaca kitab, mari kita gunakan isi kitab ini sebagai renungan bersama-sama. Begitu nggih. Mungkin saya tidak lebih baik dari jenengan atau jenengan lebih baik dari saya mungkin. Saya tak ngalah saja. Dan semoga ngaji ini tidak menjadi diri kita mencoba untuk mengidentifikasi apa yang disampaikan itu pada orang lain gitu. Ini cukup bagi diri kita sendiri. Dan semoga suasananya santai, enggak usah tegang-tegang. Karena cicilan bank lebih menegangkan. Mohon lunas nggih. Man jama'a sitta khisalin. Siapapun yang mengumpulkan 6 perkara ini, lam yada' maka dia telah mendapatkan lil jannati pada surga matlaban kunci, wala anin nari dan dia tidak akan masuk neraka, mahroban ia telah menutup pintu neraka. Jadi 6 perkara yang bisa menggiring kita pada masuk surga. Coba nanti diidentifikasi, barangkali kita salah 2-nya atau salah 3-nya, kan lumayan, atau salah 1 lah gitu. Siapa tahu kita sudah memenuhi salah 1 itu. Kalau tidak dari 6 ya nggak tahu. Coba nanti dirembuk bareng-bareng ya. Awaluha, yang pertama supaya kita bisa masuk surga, Arafa, orang itu mengetahui Allahu Gusti Allah, mengetahui Allah, mengetahui Allah, fa'ata'ahu, kemudian ia mentaatinya. Jadi tahu Allah itu gimana? Itu kan pertanyaan lumrah ya. Apakah Gusti Allah itu boleh divisualisasikan? Kalau tidak, bagaimana kita mengidentifikasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal di sini kalimatnya Arafah. Lah melihat itu tidak kemudian dalam pengertian menggunakan mata. Kalau menggunakan mata, maka kata yang digunakan adalah nazoro. Nazoro, okay? Jadi bukan Arafah. Arafah itu lebih pada melihat dengan jiwa. Saya ulangi, kalau menggunakan kata Arafah, mengerti, terjemahan bebasnya artinya mengerti Allah dalam pengertian dengan jiwa atau merasakan. Kalau melihat dengan mata telanjang namanya nazoro. Kalau melihat dalam ruang mimpi namanya ro'a. Ini perlu kita bedakan. Ini kata yang dipakai oleh Al-Quran. Maka Nabi Yusuf ketika bermimpi itu melihat
apa itu? Mimpinya Nabi Yusuf itu menggunakan kata ro'a. Lafadznya ya abati wahai bapakku ini ro'a itu. Aku melihat, aku mero'a. Ahada asyara kaukaba. 11 bintang yang semuanya sujud padaku. Jadi kalau ro'a itu adalah mimpi yang jadi kenyataan. Itu. Bisa dipahami nggih? Jadi kata ro'a. Nah mengetahui Allah ini dalam pengertian merasakan. Nabiullah Musa alaihi salam itu ketika dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina itu tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Baru mendengarkan suara Allah saja sudah fakharra Musa so'iko. Ia jatuh tersungkur. Tersungkur itu bukan karena kesakitan, bukan, tapi karena merasakan nikmat yang luar biasa. Nikmat sederhana itu kayak pemain bola nyiptain gol itu loh. Mereka langsung sujud kan, tersungkur, memohon pada Allah, terima kasih, bersyukur. Lah ini mendengarkan suara Allah itu nikmatnya luar biasa. Sampai dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu diterangkan selama 40 hari Nabi Musa menutup telinganya untuk tidak mendengarkan suara lain. Karena dianggap suara lain ini adalah suara yang jelek. Jadi beliau terngiang-ngiang suara daripada Allah Subhanahu wa taala. Pingsan tersungkur. Itu hanya sedikit mendengar suara Allah. Saking indahnya, saking luar biasanya. Lah apa itu mungkin terjadi? Mungkin. Logika sederhana, seseorang laki-laki ketemu perempuan cantik sekali. Kalau puisinya Gusmus kan begitu. Tiba-tiba melela dari arah multazam wanita cantik sekali. Atau laki-laki yang tampan sekali. Sampai terbengong-bengong kan. Itu masih melihat manusia. Gitu loh. Mungkin terjadi. Ya Allah ayu tenin ayu. Sigot mubalaghahnya orang Jogja itu diganti U. Gitu. Ora cetha, ora cethu. Itu sigot mubalaghah. Diganti U. Enak jadi enuk. Gitu. Inuk gitu. Ya jadi sigot mubalaghahnya. Artinya enak banget gitu. Inuk. Begitu kan? Jenengan mengamati mboten. Sigot mubalaghah. Jadi melihat Allah itu dalam pengertian merasakan. Banyak kemudian di era modern ini orang bingung bagaimana atau cara merasakan kehadiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis itu mal ihsan, apa yang dimaksud ihsan? Ka'an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, salat seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa merasa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu menyaksikanmu. Artinya apa? Artinya alam semesta ini adalah wujud daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gitu, sesederhana itu. Saya, jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak ini wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala loh. Contoh-contoh, jenengan semua tahu ayam petelur. Nah, ayam petelur itu kan sejak kecil diwadahi kandang baterai toh namanya. Baterai yang kotak, cuman kotak itu loh. Itu enggak pernah kawin, enggak pernah berhubungan suami istri, kok tiba-tiba bener enggak? Tapi ndoknya itu, telurnya itu kalau dirami, netes ada anaknya enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada sukma. Sukma itu hanya ada pada laki-laki. Hatal hayawan. Maka nuhun sewu kalau ada anak ditumbuhkan tidak dengan
apa itu dari laki-laki ya enggak jadi. Gitu loh. Makanya mau coba rekayasa genetik apapun, hari ini bayi tabung bisa. Tetapi kan masih melibatkan unsur dari laki-laki. Gitu loh. Nggak bisa kan tiba-tiba pakai punyanya kucing, ya nggak bisa. Atau punya ayam itu, apa ikan itu dicampur dengan punyanya perempuan, nggak bisa. Itu kira-kira itu. Lah mengetahui Allah itu merasa. Gitu loh. Lah merasa ini kadang kalau dipaksa muncul itu stres. Ini susah ya. Kalau enggak muncul merasa kering, kalau dipaksa muncul bisa stres. Maka banyak orang-orang di pinggir jalan itu yang kalau ditangkap YouTube itu kayaknya sholat. Padahal dia ODGJ. Sebenarnya dia enggak sholat. Dia beban memikirkan hidup, kepleset, geseh. Gitu loh. Kenapa? Karena terlalu memikirkan. Saya punya kok, non sewu. Ada temen itu terlalu memikirkan. Wah, kalau gini ibadah biar khusyuk gimana ya, Mas? Ya sholat aja. Wah, kalau dunia ini kayaknya kacau sekali ya. Ini gini, semua dipikir. Akhirnya apa terjadi? Geseh. Jadi keimanan itu kadang sederhana, kadang rumit. Maka mari kita ambil yang sederhana. Sederhananya kita percaya bahwa pencipta itu adalah Allah, bahwa yang menjaga kita adalah Allah, prakteknya kita sholat, selesai. Itu loh. Nah Allah itu wujudnya gimana? Bisa enggak divisualisasikan? Kalau Allah bisa ditangkap oleh mata, maka Allah kehilangan sifat keadilan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Kalau Allah bisa dilihat mata, maka kasihan orang yang tunanetra. Sepanjang hidup tidak pernah bisa melihat Allah. Kalau Allah bisa diraba, kasihan juga orang yang enggak melihat. Mirip seperti meraba gajah. Gajah kan besar. Ketika diraba kena kakinya, oh ternyata Allah itu bunder ya, gede. Diraba kena buntutnya, oh panjang gitu. Itu jadi seperti itu. Jadi Allah itu demi azas keadilan, maka di dunia tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Lalu bagaimana di akhirat? Kalau di akhirat menurut dalil Al-Quran bisa dilihat ketika di akhirat kelak. Orang-orang yang buta semuanya normal. Gitu. Atau ada yang menjelaskan melihat Allah itu tidak dengan mata jasad tetapi dengan mata batin. Yang arafah tadi. Gitu. Jadi siapapun yang merasa bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia taat. Sederhananya begitu tafsirnya. Itu yang pertama. Dan taat itu tentu saja macam-macam. Ada rukun Islam, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Selesai. Syahadat sepanjang hidup sekali. Kalau jenengan termasuk orang yang anti dikir bareng-bareng ba'da sholat, berarti kan sepanjang hidup kira-kira asyhadu alla ilaha illallah ketika tahiyat atau ketika menjawab adzan. Nah, itu lumayan kan pernah itu. Atau yang jenengan biasanya dikir bareng-bareng setelah sholat tapi tidur, ya sama aja enggak pernah berarti. Itu. Ya enggak apa-apa, berarti pernah itu. Paling sekali seumur hidup wajib. Ketika masuk Islam bagi yang baru masuk, yang tidak ya jalan aja. Yang kedua sholat. Sholat ini yang paling berat rukun Islam. Sepanjang hayat kita wajib sholat. Ini agak berat. Orang yang pakai sarung belum tentu sholat. Orang yang pakai pecis juga belum tentu sholat. Orang yang dipanggil Pak Haji juga belum tentu sholat. Orang yang pakai kaos oblong loh belum tentu tidak sholat. Jadi sholat itu yang membedakan kita dengan orang pemeluk agama lain. Dulu pernah saya jelaskan ada calon DPR atau pemimpin kepala daerah, dia pakai sarung, dia pakai kopiah kampanye. Itu. Ya dia enggak sholat, dia bukan seorang muslim. Itu loh. Artinya identitas muslim dengan yang lain kata Nabi dibedakan dengan sholat. Itu loh sederhana.
1 syahadat, kedua sholat, 3 zakat. Zakat setahun sekali 2,5 kilo, enteng. Kemudian puasa setahun sekali bulan Ramadan 30 hari, enteng karena banyak temennya, itu kan enteng. Haji tidak wajib. Haji itu tidak wajib. Mencari duit untuk haji tidak wajib. Tak kasih tahu, mencari duit untuk haji itu tidak wajib loh. Loh ya. Jadi jenengan gak usah terlalu ngotot untuk daftar haji. Kasihan tanahnya dijual untuk daftar haji. Sayang itu. Anak Anda kasihan nanti tidak dapat waris. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kata Al-Qur'an, jangan sampai kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan dhi'afan, dhaif, lemah, miskin. Miskin iman, miskin harta. Sudah miskin iman, miskin harta pula. Itu. Jadi mengumpulkan uang untuk daftar haji itu tidak wajib. Sunnah pun tidak. Yang wajib nyari duit untuk nafkah keluarga. Hati-hati ya. Apalagi ngumpulin duit untuk umroh. Aduh, ini ada biro haji, mohon maaf ya. Yang buka biro travel dan umroh, saya tidak nyindir ya. Tapi itu hukum. Ya, karena jenengan jualan ya jualan aja gak apa-apa. Nah, pembelinya juga harus pintar. Jadi umroh itu tidak wajib. Menjadi sunnah kalau sudah haji. Menjadi sunnah kalau sudah haji. Tapi saya juga tidak sepakat, ada yang komentar haji kok di sana cuman selfie-selfie. Pernah lihat nggih? Haji foto-foto selfie-selfie. Kalau saya selfie yang banyak. Bayar mahal udah oleh selfie, ngawur wae. Bayar mahal antri puluhan tahun kok ngelarang selfie. Sembrono itu. Gak tahu apa nunggu sampai tua. Kok sampai ngelarang selfie. 20 sekarang 15 tahun ya? 30 tahun ya? Jogja 20-an. 25. Mosok dilarang selfie sembrono. Mbok gawe hukum jangan sembarangan nek ngomong. Pengen setak. Nunggu sampai tua gak boleh selfie. Sembrono. Itu nomor 1. Jadi arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Yang nomor 2 wa arafa syaitana fa'asahu. Kita tahu setan, kemudian kita mendurhakai setan. Setan itu begini. Banyak orang yang beranggapan bahwa setan itu hanya sebuah kondisi. Tidak. Setan itu tidak sekedar kondisi, kejiwaan. Setan dalam pengertian ini adalah setan yang betul-betul ada. Jadi banyak tafsir tentang setan, bahkan ada yang mengatakan bahwa setan itu imajiner. Setan itu tidak ada. Misalnya kita kondisi banyak tagihan utang, susah, kemudian untuk memenuhinya kita mau mencuri. Nah kondisi tertekan itu adalah setan. Ada orang yang menganggap begitu, itu tidak pas, tidak benar. Gitu. Kenapa? Karena kondisi kejiwaan itu bisa dimodifikasi. Masa setan bisa dimodifikasi, gitu loh. Jadi kondisi kejiwaan itu bisa jadi pengaruh karena setan, bisa jadi pengaruh karena hal lain, tapi bukan hakiki daripada setan itu sendiri. Hati-hati kalau ada orang yang ngomong setan itu tidak ada, bahkan surga itu juga tidak ada, neraka juga tidak ada, mati selesai urusan. Keimanan kita tidak menyatakan demikian. Keimanan kita menyatakan bahwa ketika hari kiamat setelah orang mati akan dibangkitkan kembali dan dihitung amalnya. Jadi yang masih punya tagihan-tagihan jangan merasa selamat. Wah cicilan banknya banyak. Wah tak mati aja lah biar lepas. Hati-hati. Jadi bukan malah ketemu nikmat, ketemu malaikat. Jadi tahu setan kemudian menghindarinya, mendurhakainya. Ya sederhana nih gitu loh, sederhana nih gitu. Ini kan ada minuman toh. Kalau minuman ini memabukkan, kira-kira diminum atau tidak? Diminum. Siapa yang jawab diminum? Aturan syariat kan mabuk itu haram toh. Ini ada ciu. Terus diminum kayak gini, bismillah.
pakai bismillah lagi. Terus saya mabuk. Oh, gitu. Kira-kira diminum enggak? Oh, pakai diminum tuh. Itu contoh. Oh, gratis. Beberapa hari yang lalu ada berita jenengan baca enggak? 7 orang meninggal di Bantul. Tewas itu loh. Itu karena menegak apa? Miras. Oplosan. Jenengan tahu oplosannya apa? Racun tikus. Lah tikus itu gede-gede gini. Apalagi manusia. Ini akalnya di mana? Itu loh. Dan itu bukan anak coba-coba loh. Usianya udah 40 tahunan loh. Mirip jenengan itu loh, yang pojok-pojok itu loh. Umurnya udah pas itu. Loh itu kan berarti pemain lama kira-kira gitu loh. Kok ya minumnya racun tikus. Kenapa enggak utuhan baygon gitu loh. Kan enggak merepotkan temen yang lain. Gitu. Kalau sekarat enggak mati-mati kan merepotkan. Kalau baygon langsung mati kan selesai, enggak merepotkan. Itu. Jadi sederhana seperti itu. Gitu loh. Jadi ngoten nggih. Jadi memang agak-agak gampang-gampang mudah. Sudah jelas-jelas di depannya ini kalau diambil korupsi, kok masih diiyakan. Alasannya daripada diambil orang lain tidak lebih manfaat, mengambil mending saya ambil. Loh, berarti mending kamu yang masuk neraka daripada dia. Hati-hati. Ini dunia ini sudah banyak abu-abu. Kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal dan haram itu jelas kata Nabi. Wa ma bainahuma, perkara yang di tengahnya adalah umurun mustabihat, perkara yang meragukan kata Nabi. Halal jelas, haram jelas. Yang di tengah-tengah ini loh yang rumit. Contoh, ada aqua di luar masjid, tidak ada yang punya. Ini sisa pengajian malam Rebo, apa punya anak SD atau hanya SMP ya? Aku haus sih. Ditinggal dari kemarin kok nggak ada yang minum ya? Jangan-jangan ini nggak ada yang punya. Lah itu umurun mustabihat. Perkara yang kata Nabi abu-abu. Itu loh. Bisa dipaham ya? Itu susah itu. Dan kasirun minan nasi la ya'lamuhunna kasirun minan nas. Banyak orang itu yang tidak menyadari. Loh, itu kata Nabi. Famanittaqa syubuhati faqad istabara ali dinihi wa irdihi. Barang siapa yang bisa menghindari, maka dia selamat segi agama dan kehormatan. Waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Kalau ia terjatuh dalam perkara syubhat, kemungkinan akan terjerumus dalam perkara haram. Lanjutannya melompat hadisnya, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat, di dalam jasad manusia ini ada daging. Daging. Idza saluhat, ketika daging itu bagus, maka semua jasad akan menjadi bagus. Wa idza fasadat, ketika daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh. Semua daging ini akan rusak. Sahabat bertanya, apa itu? Ala wahiyal qalbu, kata Nabi, yaitu hati. Kalau hati sudah hasud, rusak. Kalau jiwa, tubuh banyak dikasih makan makanan haram, maka hati akan rusak. Kalau ada anak, punya anak dikasih makanan hasil curian, dikasih makanan hasil korupsi, anaknya dinasihati susah, Pak. Anda kalau kita orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya kita akan berpikir begitu. Berapa banyak anak yang berkasus di TV, di televisi itu. Banyak sekali anak yang berkasus. Berpotensi, saya menduga berpotensi ini soal makanan. Ini soal makanan. Gitu. Jadi hati-hati memberi makan. Kalau makan sendiri boleh, jangan juga. Ini hasil curian, tak makan aja sendiri. Anakku hasil kerjaku. Jangan juga. Keras, hati ini menjadi keras. Tahajud jadi susah. Sedekah menjadi susah. Yang nomor 2, kalau masih kuat ngaji, kalau enggak kuat boleh pulang. Kok kayaknya lama-lama berat ngajinya ya. Boleh pulang.
Jadi saya tidak menasihati apapun. Ini kita ngaji bareng sama. Nah, nomor ketiga, wa arafal akhirata fatolabaha. Tahu kalau besok itu ada akhirat, ya sudah kita cari akhirat. Gitu loh. Maka kata makalah Sayyidina Utsman kalau tidak salah, i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghudan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu, beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan besok apa? Meninggal. Itu maknanya apa? Ada yang memberi makna bekerjalah seakan-akan kamu besok hidup terus. Maka kerjanya sungguh-sungguh karena bisa menikmati hartanya. Bukan itu. Jadi kalau kamu merasa besok masih hidup, kerjane ojo ngoyo. Itu loh maksudnya. Karena masih ada hari besok. Seperti puisinya Joko Pinurbo. Wahai seseorang yang setiap hari berkantor di HP-nya. Ayo pedagang online ngaku. Yang ojol itu tiap hari mantengin siapa tahu ada order. Yang pedagang online apa itu Shopee, Marketplace, Tokopedia 24 jam. Tuing. Shopee pipi buka. Atau Tokopet itu. Tokopedia maksudnya. Itu kan 24 jam, 25 jam bahkan. Mau tidur bunyi enggak jadi, mau tidur bunyi. Padahal cuma tanya, ini masih ada enggak ya mas? Ini masih ada enggak kak stoknya? Begitu tok, habis itu hilang. Nah besok, masih ada hari besok, jadi jangan terlalu ngoyo. Itu. Dan ibadahlah seakan-akan besok meninggal, ketika kita ingat belum sholat, ingat belum mengerjakan sholat sunnah, atau ingat belum mengerjakan sesuatu yang sifatnya dianjurkan oleh agama, segera dikerjakan. Jangan nunggu besok. Ya Allah lupa tadi pas Jumatan lupa enggak infak ya udah, pas itu sudah Jumat malam, balik ke masjid, masukin, klutik, cuma 2.000 aja kok. Jangan nunggu Jumat depan. Bisa dipahami? Jangan nunggu Jumat depan. Karena kemungkinan hari Kamis kita akan meninggal. Atau nanti pulang dari masjid kita juga akan meninggal. Ya itu loh. Nah, jadi kok ngomongnya meninggal? Horor banget. Nomor 3, yang nomor 4 biar cepat ngisa. Wa arafat dunya farafadha. Dia tahu dunia kemudian meninggalkannya. Maksudnya tidak terjebak pada kehidupan dunia. Jadi santai aja, kaya tapi ya loss. Uang duit silakan. Enggak kaya, miskin juga santai aja. Nah, wong juga harta udah ada yang ngatur. Yang penting kita ibadah bisa istiqomah, cukup. Tapi itu susah. Susah. Orang pengennya adalah kaya. Imajinasi kehidupan kita itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Loh iya. Jangan tahu perusahaan-perusahaan multi level marketing itu. Cari member, nanti biar kamu dapat bonus. Akhirnya dia terdorong untuk nambah member. Yang enggak boleh nyebut merek. Yang ojol gitu, ada diskon, ada voucher. Kalau kamu mendapat penumpang sekian, kamu dapat bonus lu. Ayo dikejar terus sampai malam. Ya begitu. Kadang kita itu dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan itu. Gitu. Yang punya perusahaan diam-diam aja tidur-tidur, duitnya masuk, plung, nah, enjoy. Lah kita disuruh kerja keras gitu. Jadi selama ritme kerja orang Indonesia itu masih slow dan santai dan sering molor gitu kan. Insya Allah itu perusahaan-perusahaan itu bisa kemungkinan tumbang. Jadi karena slow, orang Indonesia itu slow. Ditanya kapan kita ketemu besok? Besok itu kan harusnya Kamis, harusnya Rabu kan. Ternyata besok itu bermakna kapan-kapan. Saya pernah ketipu itu. Kapan kita ketemu? Ya besok di mana masjid ini. Pas saya datang, loh kok enggak ada? Ya kan aku belum menentukan waktu. Loh katamu besok. Maksudnya kapan-kapan gitu loh. Orang Indonesia itu memang ajaib ya. Bensin jadi bensin. Iya kan? Besok jadi kapan-kapan. Utang jadi lali. Aduh, bisa ya. Apa ya? Lali ya. So. Jadi itu dunia itu santai lah.
Terus lagi ojo gumunan, ini penting ya. Jangan gumunan. Temennya datang, lari. Mas, aku tadi baru dapat order pas ngetem di sana itu dapat order banyak di sini. Oh iya tuh. Langsung dia ke sana. Itu jenenge gumunan. Orang tiba-tiba jualan bantal. Jualan bantal itu untungnya besar loh. Kemarin udah 1 juta itu 3 hari balik jadi 4 juta. Oh iya, sama jualan. Dia ikut-ikutan jualan. Padahal dia tukang becak. Akhirnya apa? Kulaan bantal banyak gak laku. Orang Indonesia kan mudah terkejut. Wah, ini diskon skincare loh. Ini dapat kalau beli 2 dapat 3. Bapak belikan skincare mama gitu. Ayo dibelikan 2, 3. Beli 2, bonus 3, langsung beli. Gratis ongkir. Setelah itu dipakai sekali bosen. Yang 2 dibuang. Nah, kita ini kadang mudah gumun. Gitu loh, mudah gumun. Maka kata Nabi istafti qalbak, minta nasihat pada hatimu. Kalau hidup kita berdasarkan syariat fikih misalnya, yang wajib mana, yang sunnah mana, yang prioritas mana, yang tidak mana, insya Allah hidup kita ini tertata. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kondisi dunia ini tidak menentu. Ini saya tidak ngomong Indonesia saja, dunia itu tidak menentu. Di Amerika kredit bunga itu sudah 7%. Ngeri kan 7% loh. Di Indonesia enggak tahu, saya belum pernah kredit. Karena pernah kredit terus gagal. Terus tak lunasi. Gagal ternyata saya kredit. Nah semacam itu. Dunia ini tidak menentu. Kalau kita tidak mencoba untuk memproteksi itu kacau kita. Kalau jenengan ke Jalan Magelang lewat sepanjang mulai mana ini ya? Jalan Magelang itu mulainya mana? Pingit. Ya Pingit jalan, jenengan lihat kiri kanan. Banyak ruko tulisannya disewakan, dijual, disewakan, dijual. Gitu. Berarti orang pengusaha-pengusaha besar itu mulai bangkrut. Berapa banyak yang sudah di PHK. Gitu loh. Jadi kita kembalikan kepasrahan kita pada Allah, kita kembalikan cara berpikir kita dengan cara berpikir agama. Makan terbatas, gak usah banyak-banyak, secukupnya. Itu. Yang penting ibadah istiqomah, hati yang tenang. Kalau hati nggak tenang nggak bisa jernih berpikir. Banyak orang mengumpulkan duit banyak. Orang Jakarta itu gajinya standar itu yang agak pinter itu sebulan 10 juta sampai 20 juta. Yang agak pinter. Tapi duit itu juga nggak kumpul. Kenapa? Karena duitnya digunakan untuk membeli kebahagiaan. Pergi ke diskotik, pergi ke klub malam, joget-joget, keluar 2 juta. Ya kan begitu? Gimana begitu? Jangan yang hidup di sekitar utara, seret, sana gitu loh. Itu hiburan semua. Kode. Sedikit lagi. Wa arafal haqqa fattaba'ahu, dan tahu kebenaran kemudian mengikutinya. Wa arafal batila fajtanabahu, dan tahu itu yang batil kemudian menjauhinya. Begitu. Jadi ini seperti yang pertama tadi. Kalau itu sekiranya salah ya jangan diikuti. Contoh minuman tadi, gitu ya. Jadi terakhir dari kami, semoga kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taklim kita ini tentu saja semoga bermanfaat, menjadikan kita lebih baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita menjadi hati yang senantiasa mutmainnah, atau hati yang tenang. Ngoten nggih. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.